Pesta Wasra tahun ini adalah Pesta Wasra kedua. Kita udah mengadakan ini bulan Oktober 2021 dengan skala yang lebih kecil karena memang waktu itu masih transisi pandemi. Sekarang kita mengadakan ini yang kedua dengan memang dengan konsep untuk eksekusi dengan konsep yang jauh lebih scale up dibandingin apa yang pernah kita lakukan di pertama. Pesta Wasra secara umum adalah perayaan bagi remaja, generasi Gen Z dan juga millennials, terutama bagi mereka yang mencintai kain Nusantara untuk akhirnya bisa ngumpul dan juga bisa berkegiatan bersama. Secara umum Pesta Wasra itu ada 4 komponen utama. Pertama, kita menciptakan pameran wasra dengan nama Pameran Wasra Cantik Indonesiaku. Kita menciptakan sebuah karya wasra yang revolusioner, pengembangan, bukan sesuatu yang tradisional. Kita berkolaborasi bersama Tara Basro, Eva Celia, Rachel Amanda, dan juga Arawinda Kirana untuk menghasilkan 12 kain bercorak baru yang mereka ciptakan dan akhirnya komposisinya didesain oleh Suara Gembira untuk menjadi sebuah gaya baru dalam wasra Indonesia. Kedua, kita ada Pasar Wasra, adalah tempat di mana ratusan hingga ribuan kain yang sudah kita kurasi dari Sabang sampai Merauke dan kita jual dengan harga yang terjangkau, dimulai dari 100 ribuan aja. Lalu ketiga, kita ada Lokakarya Berkain yang kita selalu adakan setiap jam 3 sore dengan tema-tema yang berbeda di setiap harinya. Dan terakhir, di malam hari kita selalu mengadakan Panggung Gembira, sebuah sajian hiburan yang melibatkan musisi ibu kota dan juga para disc jockey yang memainkan lagu-lagu terbaik Indonesia dari masa ke masa. Pesta Wasra ini bagi aku adalah sebuah melting pot karena dari tahun 2020 Suara Gembira mencoba untuk mengkampanyekan wasra, terutama untuk bisa berkain di kehidupan sehari-hari buat anak muda zaman sekarang. Kampanye ini dalam kurun waktu 1 tahun berhasil menjadi salah satu kampanye paling viral di Indonesia, di mana tagar Berkain Gembira dan Berkain Bersama itu disaksikan lebih dari 300 juta views di kanal TikTok, bahkan tidak menghitung kanal digital lainnya. Dan melihat fenomena tersebut, kita sadar bahwa berkain menjadi sebuah fenomena yang tidak hanya relevan buat masyarakat dalam skala kecil, namun juga masyarakat dalam skala besar, dalam skala nasional. Jadi secara umum, kolaborator yang kita ajakin bukanlah seorang pembatik, bukanlah seorang penggambar, bukanlah seorang desainer, namun kita merasa bahwa batik itu seharusnya bisa adalah medium yang bisa diekspresikan oleh semua orang. Oleh karena itu, melalui medium ini selama kita bisa mempelajari akar-akar dan juga anatomi dari keluhuran yang diberikan oleh nenek moyang kita dan kita bisa melakukan pengembangan, bagi kita itu adalah poin yang paling penting di situ. Oleh karena itu, kita mengajak para kolaborator, Mbak Tara, Eva, Manda, dan juga Arawinda. Ketika kita brainstorming, mereka harus gambar dalam 1 malam. Jadi waktu itu kita di kantor kita minta mereka menggambar sesuatu yang memang menjadi identitas mereka, mampu memberikan suara atas aspirasi mereka, terutama memang karena kali ini secara kebetulan semuanya adalah perempuan, mereka banyak bercerita tentang identitas dan juga keragaman perempuan Indonesia. Akhirnya mereka banyak menceritakan itu dalam karya batiknya. Setelah mereka menciptakan coraknya, lalu kemudian kita bentuk dalam bentuk canting cap, lalu akhirnya kita komposisikan bersama dengan aset-aset dan juga proses canting tulis yang dilakukan oleh Suara Gembira. Akhirnya menghasilkan karya-karya yang sudah nanti bisa disaksikan di sana. Berkain dan wasra itu menjadi bagian dalam sebuah budaya populer ya. Awalnya mungkin berkain itu menjadi sesuatu yang cenderung tradisional, kuno, formal, mistis, dan bagi aku stigma itu udah mulai berubah terutama dengan adanya pembuktian di acara ini. Yang jelas pertama adalah kita harus ngasih cool factor. Kita harus membuat bahwa berkain itu adalah hal yang relevan buat mereka. Dan tentunya hal yang relevan harusnya hal ini ya asik gitu. Jadi kalau kita mengkampanyekan kain tapi dengan cara bahwa kain itu adalah pelestarian budaya, sesuatu yang kuno, sesuatu yang kaku, pasti orang nggak akan bisa suka. Menurut aku orang tuh akan mencintai budaya ketika mereka merasa bahwa ini relevan dulu, ketika mereka merasa bahwa ini hal yang keren. Baru setelah itu mereka akan memiliki rasa ketertarikan atau rasa ingin tahu lebih untuk akhirnya mempelajari kain dan wasra lebih lanjut. Itu yang dilakukan Suara Gembira.
keunikan, namun sayangnya yang terjadi adalah industri ini belum cukup struggling banget ya. Sekarang ini banyak perajin yang berubah fungsi dari tadinya seniman menjadi buruh kasar. Mereka dihargai upahnya berdasarkan berapa lama proses pengerjaannya, tidak menjadi seniman. Kalau misalkan kita lihat batik, misalkan mau beli kain batik, beli mahal banget 1 juta, padahal prosesnya gini doang. Padahal kalau mereka beli selendang merek-merek ternama di gerai-gerai belanja ibu kota yang sifatnya printing yang mungkin bisa selesai dalam waktu 5 menit, mereka mau beli puluhan juta. Jadi bagi aku sekarang industri ini tuh tereduksi menjadi hanya industri yang nilainya nilainya minim banget. Itulah kenapa komponen branding dan value added itu adalah komponen yang kita mau dorong dulu gitu. Karena selama ini orang-orang hanya menggunakan corak-corak tradisi. Mungkin di abad 21 ini semua corak yang ada di toko-toko belanja, terutama kalau kain batik atau tenun, adalah corak-corak yang udah ada dari era abad 17 sampai 19. Jadi nggak ada pengembangan-pengembangan baru. Nah itulah yang kita pikirkan harus terjadi, dan itulah yang dilakukan oleh Suara Gembira terutama dalam karya pameran Wasra kita. Aku berharap bahwa kegiatan Pesta Wasra bisa menjadi sebuah cetak biru bagaimana industri hiburan dan juga industri kreatif bisa merespons seni budaya Indonesia. Bagi aku banyak banget industri hiburan yang bisa punya potensi besar, ditonton puluhan ribu hingga ratusan ribu orang, namun mereka tidak memiliki kesadaran dan dorongan untuk bisa meleburkan diri mereka dengan seni budaya Indonesia. Nah, aku merasa bahwa udah saatnya, terutama penyelenggara-penyelenggara acara hiburan, bisa merespon seni budaya Indonesia menjadi hal yang modern, hal yang relevan, namun tetap sesuai dengan akar seni budayanya. Tujuannya mau ngeliat kain-kainnya doang sih, sama kayaknya ada event juga, tapi kayak cuman sempat ngeliat kainnya nih. Aku cuman kayak 1 sih, soalnya udah banyak banget kain di rumah, jadi mungkin aku udah punya kain yang tebal, jadi aku nyari yang lebih tipis ke sini ya. Good luck ya untuk eventnya, menarik sekali kelihatannya. Tadi mau belanja kain sih, kebetulan emang kesini buat belanja kain. Untuk kainnya sih lucu-lucu ya, maksudnya pilihannya banyak. Terus kayaknya seru sih, waktu di sosmed ada collab-nya ya sama artis juga. Kayaknya ya seru aja sih, formatnya nggak biasa.